Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Visa. Saya dari Universitas Digitek Bandung. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang pengantar bisnis guna menunjang tugas akhir semester saya. Oke, yang pertama saya akan membahas apa itu pengantar bisnis. Pengantar bisnis merupakan bidang ilmu dasar yang memberikan pemahaman mendasar mengenai bisnis dan mengulas tentang bagaimana organisasi bisnis berupaya mencapai tujuan organisasi dengan melakukan berbagai analisis kegiatan bisnis serta mempertimbangkan lingkungan organisasi. Nah, di materi selanjutnya saya akan membahas apa itu planning. Di pengantar bisnis, fungsi planning bisa kita simpulkan sebagai rencana yang baik yang memungkinkan tujuan dari organisasi atau perusahaan dapat tercapai. Selain itu, planning juga berfungsi untuk membuat strategi agar suatu ketidakpastian bisa menjadi lebih terarah di masa mendatang. Kemudian saya akan membahas fungsi organizing. Fungsi organizing dalam manajemen yaitu proses mengatur wewenang, tugas, dan tanggung jawab pada setiap individu yang berkaitan dengan perusahaan atau organisasi. Fungsi organizing juga memiliki manfaat antara lain. Yang pertama, membantu mempermudah koordinasi antar pihak di dalam suatu kelompok. Yang kedua, membantu membagi tugas sesuai dengan kondisi yang terjadi di perusahaan. Dan yang terakhir yaitu membuat setiap bagian perusahaan mengetahui apa yang akan dilakukan dengan tugas-tugasnya. Kemudian di materi selanjutnya ada manajemen pemasaran. Menurut salah satu ahli, Phil Coulter, manajemen pemasaran adalah analisis, perencanaan, implementasi, dan kontrol yang disusun untuk tujuan dan visi perusahaan. Manajemen pemasaran juga memiliki fungsi, yaitu manajemen pemasaran melakukan analisis serta berkomunikasi dengan departemen lain di perusahaan untuk menentukan harga produk ideal. Nah, selanjutnya kita akan membahas manajemen keuangan. Secara umum, manajemen keuangan dalam perusahaan berkaitan dengan kegiatan merencanakan, mengelola, menyimpan, dan mengendalikan dana maupun aset yang dimiliki perusahaan. Serta manajemen keuangan juga memiliki tujuan untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki sumber daya keuangan yang cukup untuk membiayai operasionalnya serta memaksimalkan nilai perusahaan. Dan untuk pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai manajemen SDM atau manajemen sumber daya manusia. Manajemen SDM adalah suatu proses untuk memperoleh, melatih, menilai, memberikan kompensasi dan mengkoordinasikan hubungan relasi, kesehatan dan keselamatan, serta isu keadilan yang dimiliki oleh pekerja dalam organisasi. Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu bidang manajemen yang fokus pada fungsi staffing dalam proses manajemen. Tujuan manajemen SDM adalah memperbaiki kontribusi produk orang-orang atau tenaga kerja terhadap organisasi atau perusahaan dengan cara yang bertanggung jawab, serta strategis, etis, dan sosial. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.